Semua, my name is Ma. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya, apakah dia akan kembali ke dalam hidup kamu? Jadi dia itu tentang seseorang yang meninggalkan kalian ya, berarti. Karena kan kita mau cari tahu tentang dia tuh bakal balik lagi atau enggak. Di sini ada dua pilihan, kenapa nggak tiga? Karena it's about union antara dua manusia. Aku pasti dua biasa pilihannya. Oke? Um, ada butterfly, ada owl. Jadi pilih dua di antara dua ini. Ada kupu-kupu, ada burung hantu. Nanti aku akan bacakan tentang energi orang tersebut, lalu apakah dia akan kembali. Energi itu kayak keadaan sekarang, dia kayak gimana sifatnya, dan aku akan kasih pesan di akhir. Oke? Nanti juga ada back juga kok. Oke. Jadi sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan bahwa ini adalah generic reading. Energi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Apalagi kalau kita ngomongin soal percintaan ya. Jadi kamu harus mengikuti dari awal sampai akhir, karena biasanya energinya seperti kayak aku ngebaca nih, depan aku ada dua orang gitu ya, aku baca ya dua-duanya gitu loh. Oke? Nah, kamu resapin dulu tuh informasi, bijak dalam mengambil keputusan, apalagi setelah menonton video ini. Oke? Aku aku akan ulangin. Di sini ada dua pilihan, gunakan intuisi kalian kalau memilih. Oke? Gimana kalau gunain intuisi? Sebenarnya latih aja. Latihnya tuh gini, kita ngebayangin misalnya dirimu ada di satu tempat yang tenang, yang nyaman, sambil memejamkan mata, terus sambil bertanya tentang orang tersebut, pikirin tentang orang tersebut dan pertanyaannya. Lalu, kan ada dua pilihan nih, ada butterfly sama ada owl. Nah, saat kamu memilih, kamu terus-terusan kayak bertanya, aku harus pilih yang ini atau yang ini. Nah, nanti di kepala kamu akan muncul sendiri jawabannya. Itu gunakan intuisi kamu. Di kepala ya, saat kamu memejamkan mata. Bukan hanya saat kamu melihat aja. Boleh melihat itu sama aja kayak awalnya dulu kamu meditasi, fokusin dulu. Lalu nanti pas kamu membuka matamu, setelah memejamkan mata sambil bertanya soal pertanyaannya, ada satu kartu yang kamu tuju dan itu adalah pilihanmu. Oke? Ada butterfly, ada owl. Aku akan mulai dari yang pertama dulu, butterfly. Kalau kalian butuh waktu untuk memilih, silahkan pause videonya. Oke, hai semua, ini untuk yang pilih butterfly. Aku akan lihat tentang energi orang tersebut, lalu nanti aku akan lihat tentang apakah dia akan kembali ke dalam hidup kamu. Lalu nanti aku akan lihat outcome dan pesan-pesan. Oke? Yang pilih butterfly, Spirit Guide, Angel, Divine Power, what light God and goddesses, please bless this reading. I'm gonna say my ego so I can speak the truth, give information to say true people who pick butterfly. Tell me about their person that left them. Tell me about that person that they think about energy right now. Oke. Di sini dulu. Ada the moon. Ada the wheel of fortune, ada the star, ada the high priestess. I just need one more for confirmation. Thank you. The King of Pentacle. Kalian dealing sama Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kalian juga dealing sama sama Aquarius, sama Pisces, dan sama Sagittarius, Cancer. Oke, cek Sun, Moon, Rising, dan Venus saat aku ngomongin soal zodiak dan sifat dari zodiak tersebut. Aku ngelihatnya orangnya highly intuitive ya, karena ini ada spiritual awakening, menjalani pekerjaan spiritual atau menjalani jalan spiritualnya, memahami soal hal-hal spiritual. Aku ngelihatnya kalian itu sebenarnya kayak mempunyai bara api yang sama. Kayak contohnya gini, kayak kalian berdua lilin, untuk apinya tuh, source apinya tuh sama gitu. Di sini aku ngeliatnya kalau the moon kan perbedaan warna kulit,
perbedaan sosial adat istiadat. Karena kalau demun ini bukan perbedaan jiwa ya, yang aku bilang kalian tuh apinya sama, yang membara tuh sama, cuman perbedaan dari luar. Di sini aku ngeliatnya juga IC energinya saat ini memang lagi banyak mengalami pencerahan, karena aku ngeliat orang ini memang pertama kemarin itu dealing sama sisi terburuknya dia. Kayak banyak sisi buruknya tuh yang muncul, sisi negatifnya muncul, dia dealing sama itu, atau dia memang intinya lagi banyak memahami sisi dia yang baik dan buruk. Nah, di sini aku ngelihatnya orangnya juga sangat lucky ya, beruntung. Kalau secara finansial dia sangat-sangat beruntung loh, sangat-sangat aman, karena di sini ada King of Pentacle, the Wheel of Fortune, and the Star. Jadi ada recognition, dia orang yang bisa dibilang famous itu dalam arti dalam lingkungan sekitar dia dikenal, dia mengerjakan sesuatu hal dalam hidupnya, orang-orang kenal dia untuk pekerjaannya gitu. Nah, di sini aku bakalan jabarin satu-satu energinya ya yang dia alami saat ini. Sebenarnya dia fine, dalam keadaan tenang, dalam keadaan aku banyak keeping rahasia nih, atau aku banyak menyembunyikan rahasia, dan aku nggak bakalan, atau aku nggak ada di energi dimana aku mau sharing dulu rahasia aku gitu. Jadi aku masih mendalami pelajaran yang aku pelajarin sekarang, aku masih menyimpan rahasia-rahasiaku gitu. Itu energi dia. Di sini aku ngelihatnya banyak banget yang mereka itu aktifnya di malam hari ya. Bisa kerjanya memang secara harfiah di malam hari, atau memang aktifnya di malam hari. Bukan karena sulit tidur, bukan, karena memang energinya banyak banget dapatnya dari the moon. Jadi saat orang ini dealing sama energi malam hari, justru itu ngeboosting energi dia, jadi benar-benar aktif dan benar-benar kayak berasa seger banget di malam hari gitu. Karena aku ngeliat di sini ya banyak moon, banyak energi malam hari. Lalu di sini juga ada orang yang memang ngerti tentang tarot, ngerti tentang divination. Divination itu ramal meramal. Ada juga banyak dari mereka yang memang terlahir dengan spiritual gift. Nah, di sini aku ngelihatnya juga bukannya dia tidak mau membantu orang lain ya, cuman masih dalam energi dimana untuk menjadi whole atau menjadi utuh dirinya, dia harus memfokuskan energi dia ke dirinya dulu gitu. Sebelum dia ngasih ke orang lain, sebelum dia care ke orang lain, dia harus menjadi utuh dulu dirinya. Itu energinya saat ini. Dia dealing sama itu sisi-sisi buruknya dia. Lalu aku di sini banyak lihat misteri. Orangnya memang suka banget sama hal-hal misteri. Suka dengan hal-hal yang kayak kalau nonton tuh nontonnya film-film thriller, film-film misteri, film-film occultism, film-film yang dark gitu. Oke, terus dia di sini juga aku ngeliatnya benar-benar aktifnya di malam hari. Bayangkan dari banyak ya dari mereka yang suka keluar banget di malam hari. Keluar tuh dalam arti hangoutnya di malam hari. Senangnya ngelakuin aktivitasnya di malam hari. And then di sini juga aku ngelihatnya ada sebuah kayak dia memang terlihat gitu loh di publik. Jadi secara banyak orang yang memang kayak ngefans sama dia, tertarik sama dia, mendambakan dia. Jadi secara fisik udah pasti menarik ya orang ini, karena banyak yang suka gitu. Secara dia fisiknya
menarik, dia juga terlihat misterius. Jadi orang tuh semakin em, kalau orang-orang tuh bakalan semakin penasaran sama hal-hal misterius gitu. Terus pokoknya dia di public eye gitu loh. Bisa kerjaan atau memang kayak influencer, orangnya memang bisa ngarahin orang lain, atau memang dalam pekerjaannya dia tuh sangat ahli sampai orang-orang tuh ngefans gitu sama dia di pekerjaannya. Lalu aku ngelihatnya juga di sini ada juga yang bisnis, di perbisnisan ya kerjanya, karena di King of Pentacle itu pasti ada side job selain job utama, atau misalnya dia pokoknya ada dua kerjaan, yang satu orang-orang tahu, yang satu orang-orang nggak tahu gitu. Jadi orang-orang tuh dalam arti inner circle-nya tuh gak banyak tahu nih tentang sisi dia yang dalam lah. Nah, dia ada dua face di sini, kayak memakai dua topeng dalam pekerjaan. Aku ngeliatnya juga orangnya memang mengerti soal astronomi, astrologi, lalu pokoknya perbintangan dan ya ilmu-ilmu seperti itu. Uh, Dia punya lingkungan orang-orang tuh, circle-nya juga sangat supportive, dan dia tuh kayak circle orang-orang yang memang punya power juga gitu loh. Jadi ya supportnya bukan hanya secara mental ya, tapi memang karena dia dikelilingi orang-orang yang memang famous juga, atau bisa menginfluence orang-orang sekitar juga, jadinya memang namanya naik gitu. Ini lagi namanya lagi bagus, lagi naik di sini kalau ada The Star. Oke. Ada juga yang suka nulis, writing, tapi nggak banyak dipublish ya. Seperti nulisnya itu memang buat diri sendiri, membuat dirinya buat lebih dewasa lagi kalau dia nulis. Dan di sini juga ada banyak dari mereka yang memang sudah mencapai goal hidup gitu. Orangnya sebenarnya pede, percaya diri, cuman karena sisi misteriusnya itu dia nggak sombong, bagus gitu. Karena di sini ada dia sangat-sangat positif ya orangnya. Hai Tommy. Jadi aku mau cerita, Tommy itu jadi aku punya dua kucing yang udah gede, Tommy sama mama. Tommy sama mama tuh kembar. Nah, pacarnya satu di dalam sini, jadi satu cewek direbutin gitu. Namanya Dasi. Dia tidurnya di depan kamar aku, si Dasi. Suka manggilin malam-malam. Oke. Intermezzo dulu ngomongin kucing, karena ini energi heavy. Aku ngelihatnya kamu juga kenal dia banyak transformasi sih, karena di sini kamu milih butterfly. Butterfly sebuah transformation, terus sesuatu yang graceful. Graceful tuh artinya indah, sesuatu yang anggun. Aku ngelihatnya juga kalau kalian adalah feminine, kalian ketemu dia itu ngubah sifat kalian jadi lebih anggun. Kalau kalian maskulin, kamu dealing sama seseorang yang sangat-sangat anggun ya. Di sini juga future-nya bagus nih orang. Jadi masa depannya bagus. Oke, aku bakalan lihat tentang apakah dia akan kembali ke dalam hidup kamu. Will this person come back to their life? The person who picked the butterfly. Will this person come back to their life? Hey! A Ace of Pentacle. Oh my god.
Ini indah sekali bacaannya. Aku seneng kalau kayak gini. Aku bakal lihat dari Ubek dulu. Jadi kisi-kisi juga tentang orangnya. Tidak, aku tidak mau ngocok karena susah keluarnya kalau ngocok. Konfirmasi kalau third eye-nya dia terbuka ya. Dia memang orang yang sensitif. Jadi semakin dia gede, semakin dia bertambah umur, semakin sensitif orangnya. Karena secara energi orang ini, aku ngelihat banyak warna indigo sama warna blue yang kelihatan. And then there's a yin and yang. Match sih sama kamu di sini. Famous, konfirmasi kalau orang ini famous. Siapa sih? Aku penasaran. Aku jadi kepo siapa. Aku suka kalau misalnya gosip-gosip kayak orang-orang famous gini. Ih, gemes. Jadi ini konfirmasi kalau orangnya memang terkenal ya. Terkenal bisa secara harfiah dikenal se-Indonesia atau memang di dalam lingkungannya dia terkenal. Ini biasanya yang punya followers ribuan gitu. Anak-anak hits. Jadi The Star itu ya memang orangnya disukain banyak orang karena baik. Dia tuh nggak macam-macam, nggak neko-neko gitu sebenarnya. Jadinya intention yang dia punya ke orang pun sebenarnya kalau dia deket sama orang temenan gitu. Aku tahu banget nih orang-orang kayak gini kayak yang temen suka memperluas jaringan pertemanan. Jadi mungkin banyak orang yang baper nih sama orang kayak gini karena dia perhatian, tapi intentionnya atau niat dari perhatian itu sebenarnya bukan buat mencari pasangan, karena the high priestess itu yang punya adalah dirinya dia sendiri. Jadi sebenarnya dia itu cinta sama dirinya dia sendiri sampai ya nggak terlalu bergantung untuk orang lain gitu loh. Makanya kalau misalnya dia kenal sama orang, bikin baper orang itu bukan niatnya buat bikin baper, karena memang niatnya buat temenan gitu, buat emang memberikan care. Nah itu loh. Karena kalau the star ya emang dasarnya orang punya bakat healing ya, pasti dia tuh care banget, kayak kamu disenyumin sama dia juga udah meleleh. Sebenarnya langsung baper bisa kalau disenyumin, cuman kan niatnya dia bukan bikin orang terkelepak-kelepak gitu. Aku bakal lihat. Jadi ini jawabannya. Apakah orang ini akan kembali datang ke hidup kamu? Sebenarnya akan kembali. Karena di sini ada Ace of Pentacle. Ace of Pentacle udah pasti ngomongin soal sesuatu hal yang secara terlihat itu bisa hadir dalam hidup kamu. Dan Four of Wands itu memang side by side ya. Jadi energi kamu harus bisa disamakan sama dia agar kamu bisa sebanding sama dia, seimbang sama dia gitu. Karena kalau misalnya gak mungkin orang ini tuh kayak menurunkan energinya supaya bersama dengan intinya gitu. Dia nggak mungkin untuk kayak dia flying nih, kayak butterfly kan flying. Dia nggak mungkin stay di air, dia nggak mungkin stay di darat. Dia pasti akan di tempat yang tinggi. Nah, ini tugasnya kamu buat kerja keras, memperbaiki diri sendiri, mencintai dirinya kamu sendiri buat satu level sama dia. Level tuh bukan dalam arti finansial dan strata sosial ya, bukan itu. Energi yang aku ngomongin. Energi itu dalam arti kan, aku bilang, dia tuh mencintai dirinya dia sendiri. Dan dia tuh paham, hidup ini tuh bukan cuma tentang material things. Karena untuk material things tuh dia punya sendiri. Hidup ini tuh yang penting adalah sama seseorang yang sefrekuensi sama dia. Nah gitu gimana caranya kamu bisa satu frekuensi sama dia. Oke? Okay? Karena The of Pentacle ini kan ngomongin soal kamu punya sesuatu yang bisa kamu banggakan, kamu asah terus gitu. Lalu di sini kan
kayak saat dia membuka peluang atau alam semesta membuka peluang untuk kamu ketemu sama dia, kamu harus punya effort yang besar buat peluang itu makin gede, makin nempel sama kamu gitu. Karena setelah ini dikasih, kamu harus kerja, memang ini kayak fokus gitu loh. Ini pentakel gede dikasih ya. Kamu harus kerja keras sampai bener-bener bisa bisa nah, kerja keras sampai kamu itu bisa meraih peluangnya di genggaman tangan. Oke. Let's see. This could be the one you already met, the romantic partner you seek. Jadi aku ngeliat orangnya juga di sini dari kamunya sendiri sudah ada romantic feeling sama orang ini. And then past life relationship, you have known each other before. Kalian itu kenal satu sama lain dari sebelum kalian lahir di bumi ini. Jadi ada past life relationship, udah pasti udah ada string itu kayak ada sebuah tali atau benang yang memang mengikat kalian. Itu ya nggak kelihatan benangnya, cuman secara dari masa lalu itu tuh kayak nyambung sama masa sekarang. Let your friends help you as and accept support from others. Jadi kalau misalnya kerja keras dari kamu juga kamu bisa minta tolong sama teman-teman. Jangan gengsi untuk meminta tolong. Oke. Aku bakalan kasih pesan buat kamu. Karena di sini pesannya dari oracle yang aku buat aja. Oke. Karena di sini ada the eye. Orang ini udah tahu perasaan kamu gimana. Orang ini udah tahu kamu sama dia punya past life relationship. Karena udah tahu ini dan dia pun masih ada rasa kebebasan. Jadi ini tuh kayak warning sebenarnya buat kamu. Jangan terlalu obsesi sama orang ini, jangan terlalu mengikat orang ini. Karena yang namanya hubungan kayak gini tuh, yang aku bilang itu samping-sampingan, bukan benar-benar ngikat gitu loh. Jadinya dia bakal lebih happy lagi jika dia diberikan kebebasan. Lalu di sini ada yin dan yang. Jalanin hidup kamu, jalanin hidupnya dia. Dia punya spiritual path sendiri, kamu punya spiritual path sendiri. Jika dia ada perbedaan sama kamu harus terima. Dia pun kayak gitu. Jadi baik dan buruknya kan dia lagi mengenal nih, lagi memahami sisi baik dan buruk dirinya. Kamu pun harus kayak gitu. Kamu harus tahu nih sisi buruk kamu yang mana, kamu accepting, kamu terima gitu. And then di sini kan udah famous. Sebenarnya kalau saran harus bisa memahami, karena posisinya dia memang orang yang suka dilihat orang lain, orang yang memang harus berada di depan orang lain, memang harus menginfluence orang lain, memang harus banyak healing orang lain. Jadinya ya harus terima aja kalau dia banyak fans gitu, banyak yang suka. Karena yang aku bilang intention atau niatnya dia ke orang lain pun bukan tebar pesona, karena memang dia punya pesona, dia nggak ngapa-ngapain orang suka gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau book personal reading, harap sabar karena memang ya bukan kayak misal kamu chat aku nih hari ini, terus ya kamu harus antri karena memang udah ada yang antri dari kemarin. Oke, see you next reading. Bye. Halo semua. Ini untuk yang pilih owl atau burung hantu. Jadi kalau kalian yang baru di channel aku akan membacakan dan menerjemahkan kartu tarot secara artinya dan dengan intuisi aku juga. Lalu nanti aku akan bacakan tentang energi dia, orang tersebut yang meninggalkan hidup kamu saat ini, dan pertanyaannya kan apakah dia akan kembali lagi. Nanti aku akan juga lihat lalu outcome-nya dan pesan dari Ubek juga. Lalu nanti kalau misalnya kalian yang memang baru, gunakan kebijakan kalian, pemahaman kalian, cara pola pikir kalian yang lebih dewasa lagi dalam menyerap informasi. Oke? Aku akan lihat energi orang tersebut dulu. Spirit guide, angel, divine power, light guide, and goddesses.
Please bless this reading and answer my ego so I can speak the truth. Give permission to see through people who pick the owl. Tell me about their person, energy right now, their person that they think about. Under the Ace of Pentacles, under the Ten of Wands, oh. The Five of Pentacles and then Temperance. I just need one for confirmation. The King of Wands, kalian bisa dealing sama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Kalian juga bisa dealing sama earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Strongnya kalian dealing sama Sagittarius. Oke, aku karena di sini ada Temperance yang kartu major, jadi aku baca dulu tentang sifat dasarnya. Dia orang yang memang punya kedewasaan, jadi dia punya wisdom yang kuat, kebijakan, dan dia itu orang yang biasanya memang ngikutin arus hidup ya. Jadi about kalau ngomongin soal ambisi, orang ini bisa mengontrol, tapi aku ngelihatnya nanti later in life dia bisa ngontrol ambisinya. Cuman kalau misalnya saat ini memang banyak hal yang dia kejar dalam hidup ini ya, karena terutama soal finansial. Jadi kebanyakan dari mereka lagi posisinya heavy di finansial. Jadi banyak yang ada problem karena Five of Pentacles udah pasti ngomongin soal ngerasa kekurangan, ada rasa kekurangan, rasa tanggung jawab yang besar juga. Di sini pun orangnya sebenarnya banyak rezeki, namun tanggung jawabnya juga besar. Jadi orang gini, kalau dibilang energinya kayak pemasukannya besar, pengeluarannya lebih besar lagi gitu. Ini soal ekonomi ya, cuman keadaan jelasnya sebenarnya kalau secara mental dia fine sih, karena di sini ada balance. Oke. Dia sebenarnya suka bantu orang. Namun di sini lebih seperti bantu orangnya ya dia suka bantu orang tapi dia nggak tahu apa ya limitnya dia sendiri gitu loh. Kayak dia cuma mampu buat memegang 5 tongkat contohnya, dia malah pegang 10 tongkat, akhirnya dia keberatan sendiri gitu loh. Dia ada di posisi seperti itu saat ini. Cuman kalau ada King of Wands, sebenarnya dia udah nentuin tujuan kemana, dia udah fokus ke sesuatu hal gitu loh. Cuman ini basicnya dari angry ya, aku ngeliat ada yang marah juga, ada rasa amarah, ada rasa passion yang besar. Di sini dia kalau secara aura aku ngeliatnya ya root chakranya gede, jadi orangnya root chakranya terlihat jelas gitu loh. Jadi orangnya memang kreatif, dia punya secara chemistry sama orang itu mudah didapat karena dia punya sexual attraction yang besar. Jadi sexual appeal-nya terlihat banget gitu loh. Jadi dia gini contohnya, kan kalau ganteng sama cantik relatif ya, tapi kalau orang yang berkarisma tuh beda aja gitu. Nah dia punya karisma gitu. Oke, let's see. Aku bakal lihat tentang apakah orang ini akan hadir ke dalam hidup kamu. Will this person come back to people who pick the owl life? Dia tuh after death apa?
Oke. Ini walaupun tidak semulus yang nomor 1 ya, karena ada sacrifice dulu di sini, ada pasif dulu. Aku lihat dulu ya dari si oracle-nya dulu. Ada ini save for you to love, ada deception, and then ada stay optimistic about your love life. Owl. Aku bakal lihat dari Ubek. Keempat. Let's see. Ada earth sign. Ada finance. Jadi ini konfirmasi kalau misalnya memang lagi struggling di finance atau memang lagi ada sesuatu yang dia ingin raih di finansialnya dia. And then there's the thunder. Entah apa ya, dia ada kemarahan tentang sesuatu hal. Oke, aku ngerti. Ini untuk 1-2 orang. Gak set. Iya, untuk beberapa orang ngerasa kayak diremehkan. Kalau keadaannya sekarang ya, keadaan dia sekarang ngerasa diremehin soal finansial atau soal karirnya dia, makanya ada rasa kayak ingin lihat aja nanti aku pasti bakalan sukses gitu loh. Ada spiritual soulmate. Kamu sama dia itu ada koneksi secara spiritual, but it's more like kalau spiritual soulmate sebenarnya kamu nggak ngapa-ngapain nih, contohnya ke dia. Namun jika kamu fokus sama dirimu dan perjalanan spiritual kamu, secara tidak langsung kamu bakal helping dia, atau ini vice versa gitu. Kan ini orangnya juga kalau misalnya spiritual soulmate tuh gini, kamu kalau ngomongin spiritual sama dia, kamu bakalan banyak enlightenment, pencerahan. Karena aku ngeliat dia punya kedewasaan atau punya kebijakan soal spiritual. Kamu milihnya the owl. The owl itu kan sesuatu hal yang memang intuition, hal-hal intuisi tentang kedewasaan, clarity, atau kejelasan. Dan ini kan juga ngomongin power. Jadi powernya dia, impact ke kamu tuh besar. Antara kamu sama dia, kalau ada spiritual soulmate, salah satu udah di titik dimana tahu spiritual powernya apa. Dia orang yang sebenarnya independen ya. Jadi independen tuh mandiri. Cara dia memandang sesuatu atau pemikirannya dia juga tidak datang dari orang lain. Jadi pemikiran dia sendiri. Cuman kalau di sini aku ngeliatnya ada rasa ingin menjaga, bisa kamu atau dia, karena ya protection gede sih protectionnya. Let's see di sini apakah dia akan datang ke dalam hidup kamu lagi atau tidak ya. Aku ngelihatnya awalnya memang agak tidak sesuai ekspektasi, karena dia berdiri sendiri, kamu berdiri sendiri. Ada hangman juga, artinya energi pasif. Cuma nanti ada sebuah perubahan atau transformasi yang terjadi. Itu bisa datangnya dari dirimu atau dari dia yang bertransformasi, karena dia kan masih ada struggling nih di finance. Jadi memang saat dia udah punya kedudukan, saat dia sudah merasa dia punya victory, saat dia sudah, yang aku bilang, intinya kayak ada balas dendam gitu sama seseorang. Nah, setelah dia menjalani problemnya dia, sudah selesai problemnya dia, baru akan ada Ace of Cups. Jadi awal mula baru. Sebenarnya Ace of Cups juga ngomongin soal sesuatu yang datangnya dari diri kamu sendiri sebenarnya. Jadi ini saat kamu mencintai orang-orang sekitar, mencintai orang yang benar ya, kamu bakalan dapet pengaruh yang besar juga kalau ngomongin soal cinta. Jadi pengaruh positif dari sesuatu hal yang kamu berikan gitu. Nah ini kan ya aku ngeliatnya dari The Queen of Wands. Oke. Dia tuh bakalan nyari pasangan kok suatu saat.
cuman memang dalam saat ini masih ngurusin soal finansial, masih ada rasa amarah di situ. Nanti saat dia sudah kayak pasrah, ikhlas, baru dia punya kedewasaan untuk ya mencari si pasangannya itu gitu. Oke. Dan dia datangnya tiba-tiba karena ya nggak terduga soalnya. Kamu nggak bakalan duga dia ini bakalan punya perilaku seperti itu nanti. Di sini kan ada deception. Someone is wearing a false mask in this relationship. Jadi sebenarnya juga kamu belum benar-benar kenal sama orang ini. Karena kalau false mask itu pasti dia pakai topeng. Topengnya itu kan ya nggak tahu di dalamnya baik atau buruk. Cuman topeng itu contohin kayak kamu suka coklat, dia bakalan jadi coklat. Kamu suka orang yang lucu, dia bakal jadi orang yang lucu. Jadi itu menyesuaikan sama siapa dia berhadapan. Bukan hanya kamu doang kok. Dia tuh lebih seperti bisa fleksibel karena kalau si awal ini kan beradaptasi ya. Jadi dia beradaptasi sama siapapun gitu. Ini kayak kamu bakalan ngeliat ya. Kok sama aku gini sama dia gini ya gitu. Dia tipenya kayak gitu. Bukannya berarti dia ingin membohongi, tapi dia lebih bagi dia tuh lebih mudah untuk berteman atau berhubungan sama seseorang, atau misalnya memang di lingkungan kerja ya dia sesuaikan gitu, dia mampu untuk menyesuaikan di mana dia berdiri. Di sini ada it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Confirmation tentang the Ace of Cups. Jadi saat kamu bisa memberikan energi baik, kamu akan mendapatkan energi baik. Terus mencoba untuk membuka hati. Jadi membuka hati tuh kayak menerima dan memberi. Kamu maunya cinta kan? Coba dulu untuk memberikan cinta gitu. Okay? Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Ini kayak banyak banget hal yang kamu harus lakuin sih ya. Karena di sini kan ada offering. Terus dia di sini gesturnya memberikan sesuatu. Jadi bukan artinya aku nyuruh kamu memberikan bunga ya. Bukan gitu. Namun kayak gini, kamu punya cinta kan, kamu punya perhatian, coba berikan dulu sama orang-orang sekitar jika kamu belum mempunyai seseorang yang prioritas dalam hidup kamu gitu. Positive thinking and faith will bring you romance. Jangan lupa untuk berpositive thinking dan mempunyai harapan. Harapan itu pokoknya datangnya jangan gini, aku udah melakukan ABCD nih, mana kamu gak bakalan sadar kamu sudah nemuin kalau gitu. Oke. Aku bakalan lihat message lagi di outcome. Oke. Ada the devil, message for them, and the 8 of swords. Message for the people who pick the owl. Okay, the magician. Manifestasikan hal-hal baik dalam hidup kamu. Pertama harus belajar untuk afirmasi dengan kata-kata yang baik. Di sini karena awalnya ada the devil, ada sesuatu siklus yang kamu lakukan itu is not healthy, nggak sehat buat diri kamu. Karena yang nonton banyak, aku nggak bisa nentuin mana nih yang harus kamu, siklus yang harus keluar dari siklus tersebut yang mana. Karena yang gak sehat itu ya tergantung diri kamu sendiri, apa yang kamu lakukan terus menerus yang sebenarnya gak punya energi positifnya gitu buat dirimu.
Nah, kamu harus sadar itu. Karena kalau saran di sini ada the devil, udah pasti lepaskan dirimu dari si rantai yang membelenggu ini. Bisa aja negative thinking, bisa aja addiction tentang pleasure, bisa aja tentang material things, tergoda sama hal-hal yang duniawi gitu loh. Karena di sini ada spiritual soulmate, berarti ada path atau jalan spiritual yang harus kamu tempuh. Karena kita memang, gak kamu aja sih, aku pun masih suka hal-hal yang duniawi memang, namun harus bisa balance, jadi tidak terlalu tergantung sama hal-hal tersebut. Okay? A Eight of Swords. Ini sih ngomongin soal keluar dari pemikiran negatif ya. Jadi basicnya sama, keluar dari pemikiran negatif. Kamu punya fondasi hidup nih, berpegang teguh sama fondasi hidup kamu. Sementara di sini ada Eight of Wands. Sesuatu yang kamu afirmasikan atau sesuatu yang kamu minta itu datangnya akan cepat. Jadi jika kamu berpikiran negatif, itu datangnya akan cepat. Jika kamu berpikiran positif, itu pun akan cepat datangnya. Dan yang namanya Eight of Wands itu juga kan ngomongin soal komunikasi. Yang aku bilang, afirmasi itu kan mengucapkan sesuatu seperti doa. Jangan basic ya. Misalnya kamu suka nih sama orang nih, namanya Mamat nih misalnya. Pokoknya aku mau sama Mamat. Kayak terus kamu ucapkan itu dengan energi obsesi. Nih, obsesi dan posesif. Itu malah akan membelenggu dirimu. Tapi jika kamu ngomong ya, berikan aku yang terbaik, atau misalnya berikan aku jawaban untuk yang terbaik untuk diriku, bukakan pintu untuk orang yang terbaik datang, itu malah akan kamu mendapatkan kejelasannya gitu loh. Jadi kalau ngomongin soal nama orang, kita doa nyebutin nama orang, saran aku kata-katanya mesti baik. Misalnya berikan dia kesehatan, berikan Mamat kesehatan, berikan Mamat rezeki, itu kan datangnya baik kan. Nah gitu, pokoknya namanya niat itu mesti bersih, walaupun kita menginginkan sesuatu gitu. Oke, ini kan ngomongin soal manifestasi dan afirmasi. The Magician itu juga ngomongin sesuatu hal yang tentang, tadi aku bilang kamu ada spiritual path sendiri, jalan spiritual sendiri, dia pun ada jalan spiritual sendiri. Jadi dia ngadepin problem, kamu gak berdepin problem. Ini dua-duanya lagi dikasih ujian. Nah, kalau misalnya kamu ngelewatin ujian kamu nih, contohnya aku skip dulu deh ujiannya, nanti aja dulu, ya kamu bakal remedial. Sementara di posisi dia, ya udah aku ujian nih sekarang, jadi dia lulus duluan, kamu remedial gitu loh. Jadi jalanin dulu yang sekarang, oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Kalau misal kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share. Lalu, kalau misalnya kalian mau komen di bawah tentang tema-tema berikutnya, yang tentang union gini, yang tentang berhubungan antara dua manusia yang lebih dalam gini, kalian bisa komen di bawah temanya apa. Lalu kalau misalnya kalian mau book personal reading, boleh banget, aku akan cantumkan di bawah kontak aku. Namun sabar ya, karena misalnya kamu kontak aku hari ini, aku nggak bisa selesai hari ini, kecuali kamu urgen. Tapi karena yang lain itu kan udah ngantri, jadi ya aku utamakan yang udah ngantri dulu gitu. Jadi harus sabar, pasti aku akan selesaikan, pasti aku akan menepati janji gitu, karena itu udah pasti pakai waktu dan tanggal gitu loh. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini aku. Bye bye, thank you for watching, bye.